bagaimana kabar saudara hari ini? Oh ya, puji Tuhan dengan acara Natal Gereja di Pasifik kemarin, apakah saudara hadir? Pasti dengan acara kemarin semua sangat diberkati dan penuh dengan sukacita. Sebagai informasi, jemaat yang hadir ada 1.600 di acara kemarin. Wow, sangat luar biasa dengan kehadiran saudara. Semoga jemaat diberkati dan menikmati acara Natal. Dan mari kita saksikan beberapa liputan dan informasi seputar gereja minggu ini. Mari kita saksikan. Berikut adalah informasi pemberkatan nikah kudus yang telah diadakan dalam bulan ini. Frankie dan Yvonne pada hari Sabtu kemarin tanggal 23 Desember 2023 pukul 10 pagi bertempat di GPI Graha Mas lantai 4. Mari dukung keluarga baru yang berbahagia ini menjadi keluarga ilahi dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah malam Natal akan diadakan pada Minggu tanggal 24 Desember pukul 6.30 malam bertempat di DC Mall. Seluruh ibadah minggu pada bulan Desember tetap berjalan seperti biasa, kecuali tanggal 31. Ibadah Graha Mas malam dan ibadah Tionghoa ditiadakan. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel. When Christ was born, oh.
Tuhan Yesus juga lahir di hati saudara. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven nature sing. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Joy to the earth, joy to the earth, the Savior reigns. Let all stand strong and applaud. One fields and flood, rock hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world, 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 joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and nature sing. Surga bumi bersorak bagi Tuhan. Saudara, silakan duduk. Gimana kabar saudara sepanjang tahun 2023 ini? Pasti ada yang diberkati, tapi juga mungkin ada yang banyak masalah. Biasa itu. Tetapi apapun musim kehidupan kita, suka, duka, senang, susah, berlimpah, kekurangan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Orang bilang akhir tahun 2022, orang bilang tentang tahun ini, tahun gelap katanya. Tapi ternyata walaupun gelap, kita bisa tetap lewati. Amin. Karena ini malam Natal, karena itu malam Natal saya ingin ajak saudara mengucap syukur sama Tuhan. Apapun keadaanmu, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, dan kalau kita dapat berkat, keadaan kita baik, mengucap syukur itu biasa. Semua orang bisa lakukan. Tapi waktu engkau punya masalah, doamu belum dijawab, kau bisa mengucap syukur, itu namanya luar biasa. Amin. Ada banyak perkara yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi ingat, rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan.
di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari semua saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam
Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Semua jemaat nyanyikan. Naikkan ucapan syukurmu untuk tahun yang telah kita lewati. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu, penyembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang sudah kami lalui, semuanya karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh, kekuatanku, gunung batuku, kota bentengku, menara perlindunganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada kata yang lain Tuhan, kecuali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hati kami terus bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Berapa banyak saudara mengakui di dalam hatimu bahwa Tuhan itu baik. Selamanya Dia baik. Amin. Apapun yang terjadi, terkadang kita merasa seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi dengarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kasih setianya selama-lamanya atas hidup kita.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan mengangkat kedua tangan kita katakan sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat, Tuhan ingin dengar suaramu. Sekali lagi katakan sebab Tuhan itu baik. Sebab akui dia. Bahwa kasih setianya selama-lamanya dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Amin, amin. Sebelum saudara duduk, beri salam minimal 5 orang, katakan Tuhan kita memang baik. Baik. Saudara siap mendengarkan pesan Natal? Waktu ibadah kita sampai jam 8. Karena kalau kelamaan baik yang gak konsentrasi ya, apalagi kalau yang belum makan malam. Karena itu saya pastikan ya, saya usahakan jam 8 kita selesai ibadah kita. Tetapi saudara harus sungguh-sungguh memperhatikan pesan Tuhan yang saudara terima malam hari ini. Kita masih membahas tentang
Tema Natal kita tahun ini yaitu menjadi gereja yang disukai. Berapa banyak saudara percaya bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam dirimu? Amin. Amin. Jadi kalau saudara yakin, saudara percaya di dalam dirimu ada Tuhan, ada Roh Kudus, seharusnya firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh membuat saudara mengerti bahwa seperti halnya Tuhan Yesus yang tidak hanya sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem, tapi bertumbuh baik secara fisik dan juga bertumbuh hikmatnya sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan saudara-saudaraku, ayatnya jelas tercatat karena dia bertumbuh dalam segala hikmat, maka Tuhan Yesus bukan hanya dikasihi oleh Bapa di surga, tapi juga dikasihi oleh sesama. Jadi kalau kita berkata kita gereja, jemaat Tuhan, ada Tuhan Yesus di dalam dirimu, seharusnya seperti halnya Yesus dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama, seharusnya kita pun demikian. Yang percaya bilang amin. Jadi saudara-saudaraku, aneh rasanya kalau kekristenan kita cuma berkata, oh saya dikasih Tuhan. Tapi banyak orang gak suka sama kita. Banyak orang gak suka sama komunitas kita. Banyak orang menghindar dari kita. Itu agak aneh. Karena firman Tuhan berkata, mari kita baca. Ya, ayat yang kita baca di acara Natal kemarin. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ayat yang di bawah. Ya, kita baca sama-sama dari kata dan. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Akibat bertumbuh bukan hanya badannya, tapi hikmatnya, bertumbuh pengetahuannya, bertumbuh pengurapannya. Akibatnya adalah Yesus dikasihi oleh Bapa di surga dan juga dikasihi oleh sesamanya. Inilah yang menjadi sebuah pedoman kita, gereja Tuhan, GPI, DC Mall, dan Geraha Mas. Komunitas kita akan semakin disukai. Bukan hanya oleh Tuhan, tapi juga semakin disukai oleh orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Sebab apa? Di ayat yang ke-40 dari Lukas pasal 2 dikatakan anak itu. Siapa anak itu? Yesus. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus ada di dalam komunitas kita, harusnya hal yang sama terjadi kepada kita, kepada komunitas kita. Dikatakan bertambah besar dan menjadi kuat. Jemaat bertambah banyak jumlahnya, bukan cuma jumlah yang bertambah, tetapi juga kualitas hidupnya. Amin. Kualitas rohaninya semakin bertambah, menjadi kuat. Enggak ada lagi istilah, oh kenapa dia enggak ke gereja? Oh dia lagi lemah, oh dia lagi jatuh, oh dia lagi tawar hati, oh dia lagi stres, oh lagi depresi. Itu bukan gereja yang kuat. Gereja yang kuat walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, dia akan terus naik. Amin. Anak itu yaitu Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kehidupan gereja yang bertumbuh pasti disertai oleh kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu adalah pemberian, kemampuan, sesuatu yang kita sebetulnya tidak miliki tapi Tuhan berikan, itu artinya kasih karunia. Nah, mari kita lihat apa yang membuat gereja disukai. Apa yang membuat suatu komunitas disukai. Hal yang pertama dengan cepat saya sampaikan, yaitu hidup dalam kebenaran. Enggak ada lagi saudaraku alasan lain. Hanya hidup dalam kebenaran yang membuat kita
disukai. Orang percaya kalau hidup kita benar. Amin. Dunia ini penuh kepalsuan. Dunia ini penuh orang jahat. Dunia ini penuh dengan orang munafik. Tapi ketika dia melihat gereja, ketika dia melihat jemaat, ada orang-orang benar. Ada orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Orang begitu kagum. Dan orang ingin ikut. Saya lihat hidup kamu berubah. Saya juga mau ikut kamu. Sebab apa? Saya juga ingin berubah. Itu efek atau akibat dari hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Hai murid-murid, katanya dalam Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, hidup kerohanianmu, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa dengan orang Farisi? Kenapa dengan ahli Taurat? Mereka hanya sekedar menjalankan agama. Hanya sekedar beragama. Agama tidak menyelamatkan, saudaraku. Tuhan Yesus yang menyelamatkan, amin. Kalau orang cuma sekedar beragama, tapi tidak hidup dalam kebenaran, akibatnya jadi munafik. Di depan orang kelihatannya baik, kelihatannya berrohani, kelihatannya nggak ada masalah. Tapi di belakang ternyata hidupnya kacau. Karena apa? Karena hanya beragama. Pernah dengar nggak istilah Kristen KTP? Pernah dengar? Hanya di KTP-nya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Tahu artinya Kristen apa? Kristen artinya pengikut Kristus. Mengikuti ajaran Kristus. Jadi pastikan kita punya semangat untuk terus hidup dalam kebenaran. Amin. Dan ini proses. Saudara jangan datang ke depan, Pak Jonathan doakan saya, kepala saya ditumpang tangan supaya saya bisa hidup dalam kebenaran. Tidak instan seperti itu. Hidup dalam kebenaran adalah proses. Proses ketaatan. Ketaatan demi ketaatan sampai kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Hal yang kedua, saudaraku. Hal yang kedua kalau kita mau jadi komunitas yang disukai adalah kita harus dewasa dalam sikap. Dewasa dalam sikap ini di Alkitab ditulis dengan kata sempurna. Kata sempurna di situ kalau dalam bahasa aslinya disebut teleos. Teleos itu artinya dewasa, utuh, tidak kekurangan apapun. Nah, di ayat ini disinggung soal hubungan satu dengan yang lain. Ayat 48-nya dulu kita baca ya. Ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kira-kira menurut saudara sempurna apakah artinya kita sama sekali tidak bisa salah. Sama sekali tidak pernah buat yang tidak benar. Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Kita bisa salah dalam perkataan, dalam pikiran, dalam respon. Tetapi ingat yang dimaksud sempurna ini adalah dewasa di dalam sikap. Apa yang dimaksud dewasa dalam sikap adalah coba lihat ayat sebelumnya. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja yang baik sama kamu, saya tambahin ya supaya jelas. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ajaran ini berkata begini, kalau kamu hanya bisa baik sama orang yang baik sama kamu gak dapat nilai apa-apa. Kamu gak dapat poin apa-apa. Semua orang lakukan itu. Di dunia ini kalau kita hanya baik kepada orang yang baik sama kita, semua orang pasti bisa melakukannya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau hidup sempurna, kalau kamu mau dewasa dalam sikap, seharusnya kamu juga bisa baik sama orang yang tidak baik sama kamu. Itu baru dewasa, betul nggak? Kalau anak-anak kan dipukul, pukul lagi, dipukul, balas lagi, ya kan? Diledekin, ledekin lagi. Siapa yang paling terakhir bicara, dia yang merasa paling menang, itu kan? Tapi kadang-kadang banyak orang dewasa, banyak anak-anak bersembunyi di tubuh orang dewasa. Suami istri satu cek, satu cok
Jadinya satu ngomong bab, yang satu bab, yang satu bab, nggak ada yang mau kalah. Yang bicara paling terakhir merasa dia paling menang. Bukankah itu seperti anak-anak? Kalau kita praktekkan ini dewasa dalam sikap, seharusnya keluarga kita aman. Seharusnya persahabatan kita aman. Walaupun dia tak baik, saya nggak ada masalah. Saya tetap memaafkan, saya tetap mengampuni. Itu maksud dari ayat ini. Itu maksudnya dewasa dalam sikap. Anak-anak gak bisa seperti itu saudaraku. Anak-anak maunya balas. Ya kan? Anak-anak maunya begini. Oke ya kamu, awas saya hitung ya. 1 kali lagi, kamu sudah lakukan 2 kali kesalahan. 1 kali lagi kamu buat salah, awas saya habisi kamu. Nah itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, selalu ada ruang kegagalan. Ada ruang pengampunan, ada ruang kesalahan. Itu belajar dewasa seperti itu. Kalau kita mau jadi komunitas yang disukai, harusnya kita mulai praktek untuk membangun hubungan dengan cara yang seperti itu. Amin. Sempurna. Dewasa dalam sikap. Bukan berarti tidak pernah salah lagi. Tapi berespon benar pada saat orang lain tidak benar. Itu dewasa namanya. Ada amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau jadi komunitas yang disukai, fokus kita jangan cuma diri kita sendiri. Jangan cuma kepentingan kita sendiri. Tapi fokus kita adalah menolong orang lain. Fokus kita adalah jiwa-jiwa. UUJ, ujung-ujungnya jiwa. Semua kebaikan yang kita buat, perhatian yang kita berikan, kasih yang kita berikan, empati yang kita tunjukkan, ujung-ujungnya adalah supaya jiwa itu diselamatkan. Tadi kan di awal saya tanya, apakah saudara yakin di dalam dirimu ada roh Tuhan? Yakin? Amin? Kalau yakin harusnya ayat ini cocok sama saudara. Coba kita baca, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa mengurapi? Menyampaikan kabar baik kepada orang apa? Orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi begini saudaraku. Kalau kita mau jadi komunitas yang disukai. Harusnya kebaikan hati kita dapat dirasakan orang lain. Harusnya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dikatakan menyampaikan kabar baik, good news. Yang keluar dari mulut kita adalah kabar baik. Coba lebih banyak kabar baik atau kabar buruk yang keluar dari mulut kita. Dan dikatakan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Di sekeliling kita itu banyak orang yang tertawan, banyak orang yang terpenjara. Terpenjara oleh masalah, terpenjara oleh dosa, terpenjara oleh kebiasaan buruk. Banyak. Dan tugas kita sebagai gereja, sebagai jemaat adalah pergi kepada mereka. Perhatikan mereka, tolong mereka. Penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang buta Pak, Bu di sekeliling kita. Orang buta itu maksudnya apa? Bukan buta beneran matanya. Buta itu maksudnya begini. Buta itu artinya tidak bisa membedakan. Yang salah dibilang benar. Itu buta namanya. Yang harusnya tidak dilakukan terus dilakukan itu buta. Nah kita harus tolongin orang-orang yang buta. Dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi firman Tuhan malam hari ini bukan tentang bayi kecil yang lahir di kandang Bethlehem, orang Majus datang, bukan. Firman Tuhan malam Natal ini adalah tentang kita sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas menjadi gereja yang disukai. Pertama harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua harus dewasa di dalam sikap. Yang ketiga fokus pada jiwa-jiwa. Amin.
Dan jangan coba-coba berpikir, itu tugas Pak Nathan aja sama Pak Hermanto. Saya mah jemaat biasa nggak ikut-ikutan. Saya cuma mau kebaktian. Siapa bilang? Nggak ada ditulis ayatnya. Hanya untuk pendeta, hanya untuk pemimpin jemaat. Ini semua tugas kita, ya. Coba beritahu sebelahnya, ini tugas kita sayang. Katakan amin. Kalau kita lakukan ini, maka firman Tuhan berkata, kita akan menjadi gereja seperti Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh siapa? Semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi nggak usah pusing dengan jumlah. Jumlah itu hanya akibat. Kami para pendeta kalau ketemu suka nanyanya jumlah. Gerejamu berapa jemaatnya? Saya paling malas jawab. Kenapa? Buat saya jumlah itu hanya akibat dari sebuah kualitas. Kalau kita semua sepakat tahun depan menjadi gereja yang disukai. Hidup dalam kebenaran, dewasa dalam sikap, fokus pada jiwa-jiwa. Saya yakin rasanya kita perlu cari gedung yang lebih besar. Oke, sebagai penutup sebelum kita memuji Tuhan lagi, ya masih ada waktu. Coba tolong multimedia putarkan video kita liputan pelayanan misi di Bentengah. Apakah oke? Nah sambil menunggu video ditayangkan, saya mau cerita sama saudara. Kemarin kami pergi 11 orang, ya. Padahal udah punya pengalaman bahwa di sana itu banyak binatang seperti nyamuk, tapi bukan nyamuk. Ada binatang lain namanya agas. Itu kalau digigit nggak terasa waktu di tempat. Tapi begitu pulang semua merah-merah, bentol-bentol. Nggak semua sih, tapi ada beberapa orang. Termasuk istri saya, anak saya pulang sampai sekarang nggak hilang-hilang tangannya. Istri saya bilang, lain kali kalau pergi ke sana jangan sebelum Natal. Natal udah pakai baju keren-keren. Tangannya merah-merah semua. Tapi saya bilang gak apa-apa. Kita belajar bersyukur sama Tuhan. Kita dikasih tempat tinggal yang bagus. Kamar tidur yang sejuk. Ya. Kita sekali-sekali merasakan tidur di tempat yang seperti itu. Dan saya bilang itu baik buat kita. Supaya kita belajar bahwa di dalam dunia ini banyak orang-orang yang hidupnya jauh menderita, lebih menderita dari kita. Sehingga kita bisa bersyukur. Oke, siap, ready? Silakan. Akhirnya kita sampai. Kita bikin pengobatan gratis. Pasiennya kebanyakan adalah suku laut.
Shalom saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bisa mengunjungi GPI ICM Mentengah dalam perayaan Natal yang sudah kita adakan tadi malam. Kami bersyukur melihat jiwa-jiwa begitu bersukacita, jemaat yang ada di sini bersukacita, bahkan dari desa-desa tetangga juga hadir. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kami boleh berbagi kasih dengan seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung di dalam doa. Kami percaya bahwa doa saudara tidak sia-sia. Di Mentengah ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mewakili dari gereja GPI ICM Mentengah mengucapkan terima kasih buat tim Batam yang sudah mengunjungi kami di tempat ini. Dan kami mengucapkan juga terima kasih buat seluruh jemaat ICM Desimol yang sudah memberikan lewat doa bahkan pemberian kepada jemaat di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat ICM Desimol. Doa-doa saudara dan pemberian saudara sangat berguna bagi kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya bahwa di waktu akan datang kita akan melakukan lebih maksimal lagi untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di GPI ICM Mentengah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kita percaya tahun depan kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi, amin. Amin. Dan saat ini saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi pusat dari perayaan kita, amin. Amin. Katakan Gloria, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan,
segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus. Amin. Kami tinggikan namamu, kami kami sembah Yesus. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Nama siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang meriah. Haleluya. Katakan kepada 5 orang di sekelilingmu, katakan, kamu keren. Haleluya, haleluya. Dan juga yang keren, kita boleh katakan kepada semua orang di tempat ini, Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya. Ya. Ini terlalu ramai sampai saya nggak bisa lihat yang di belakang. Ya. Memang nggak bisa kelihatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan sekali lagi ya bahwa tanggal 31 minggu depan ya ibadah malam ditiadakan ya, juga ibadah Tionghoa ditiadakan. Jadi yang ada adalah ibadah 1-2 di Shimol dan 1-2 Geraha Mas ya. Jadi untuk yang malam ditiadakan karena kami Penatua sangat mengerti ya kondisi Bapak Ibu, karena 31 malam biasanya kita banyak yang namanya bakar-bakar ya, bakar sate, bakar ikan, bakar ban ya. Emang demo bakar ban ya. Nah, jadi saya percaya karena kita ingin kumpul bersama dengan keluarga ya. Sehingga pada kesempatan ini mari kita bersama keluarga kumpul dan lakukan kegiatan-kegiatan bersama keluarga. Kenapa? Karena keluargalah yang paling penting, amin. Ya, dan dimulai dari keluarga, saya percaya gereja ini juga akan semakin besar. Dan juga besok dan tanggal 1 juga tidak ada ibadah, ya. Tanggal 25 dan tanggal 1 karena kita sudah buat ya acara Natal di tanggal 20. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ikut Natal kemarin, mungkin boleh lihat di YouTube, ya di YouTube. Oke, ya jelas ya pengumumannya. Pastikan minggu depan kita hadir di ibadah 1 di Shimol atau 2 di Shimol maupun ibadah 1 Geraha Mas dan 2 Geraha Mas. Amin. Ibadah malam tidak ada. Besok juga tidak ada ibadah. Besok bersilaturahmi ya. Kita saling kunjungan, oke. Dan juga tanggal 1 juga boleh membuat acara sendiri di rumah bersama keluarga ya. Coba tanya kiri kanan, mau undang Pak Hermanto enggak? Ya, oke ya. Oke.
Pastikan kita semuanya melewati akhir tahun ini dengan penuh sukacita. Masalah apapun sudah berlalu, ya, yang baru sudah datang. Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan, tahun berkat, tahun yang luar biasa. Kita akan mendengarkan banyak kesaksian di tahun 2024. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Amin. Bisnismu akan diburapi, keuanganmu akan ditambah-tambah, yang jomblo akan dikasih pasangan. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, ya kita akan, ya yang tua-tua jangan lagi ya. Senang kali. Dan juga setelah saya doa tutup, nanti berikan kami kesempatan untuk menyalami Bapak Ibu. Ya, kami Penatua sama Kanatan nanti akan ke depan. Tolong pintu dikunci dulu sebelum kami sampai di sana. Biasanya jemaat langsung, mau salaman sama Penatua, cepat-cepat keluar dulu. Ya, tolong pintu dikunci dulu. Kami pintu sana sudah dijaga Brimob 3 orang. Ya, sehingga nggak bisa keluar. Oke, jadi pastikan kami di depan. Nanti kami sangat bangga dan terasa terhormat ya bisa salaman dengan Bapak Ibu. Karena gereja ini tanpa Bapak Ibu, gereja ini tidak akan ada. Amin. Oleh sebab itu beri kesempatan untuk kami ya beri salaman, mengucapkan kata terima kasih dan Merry Christmas. Amin. Ya. Oke, saya akan doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bisa Tuhan bersama-sama Tuhan merayakan malam Natal di tanggal 24 Desember 2023. Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi patokan hidup kami di tahun depan. Karena kami percaya kami akan semakin bertumbuh menjadi seorang yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh manusia. Berkati setiap kami Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan. Karena persembahan kami berasal dari hati kami. Sehingga kami memberikan dengan kemurnian hati kami Tuhan. Dan sekiranya Tuhan saat ini kami mau terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan berlipat kali ganda. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu sampai di penghujung tahun ini. Dan memulai tahun 2024 dengan sebuah harapan baru. Dengan sebuah kuasa daripada Kristus. Sehingga hidupmu akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus segala puji syukur kami kembalikan kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.